Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan ibadah doa malam kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah yang dahsyat, roh Allah yang luar biasa melawat setiap kami. Kami percaya bahwa kuasa Allah mengalir di tempat ini Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami kemenangan daripada Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan ya Bapa. Kami terus rindukan hadirat Allah memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa malam pada malam hari ini, dari awal hingga selesainya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati penuh ucapan syukur dalam hadiratnya. Sebab Dia telah memanggil kita, Dia telah memilih kita menjadi alat kerajaan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercampur. Katakan dari hati, jadikan aku suatu Tuhan bagi keselamatan bangsamu. Jadikan aku bait suci.
Memulihkan bangsa,
karunia Tuhan kalau pada malam yang indah ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami semua untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Kami umat-Mu ya Tuhan, menyembah Allah yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya penyembahan kami berkenan menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Benar firman Tuhan dan semakin memperkuat iman percaya kami. Kami serahkan dari awal hingga selesainya, dan terus nama Tuhan Yesus Kristus kami tinggikan, kami muliakan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus menjamahkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang sampai berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sebelum kita berdoa syafaat, kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, saya akan bacakan satu ayat saja hari ini, saudara, untuk kita semua, dan kiranya kita semua diberkati Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11 berkata demikian, 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Paulus bersama dengan Silvanus dan anak rohaninya Timotius, dia berharap kepada jemaat yang ada di Tesalonika itu memiliki iman yang semakin kokoh kuat. Benar terjadi kegerakan rohani zaman itu, saudara, zamannya Paulus ini, bahwa ada kegerakan yang luar biasa, ada pertobatan yang besar di kalangan menengah ke atas di kota ini. Kota ini adalah ketika itu masih ibu kota dari negara bagian atau provinsi dari Romawi, yaitu namanya Makedonia. Tetapi kota ini sekarang menjadi wilayah Yunani sekarang ini. Saudara, Tesalonika ini adalah tempat yang sangat begitu baik sekali, sangat terkenal. Banyak orang suka pergi ke sana, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sekarang juga ada klub sepak bola di Yunani yang cukup terkenal, namanya Tesaloniki. Ya, saya pernah mengikutinya, itu rupanya berasal dari Tesalonika, yang ada tercantum dalam Alkitab juga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika itu Paulus sudah mewartakan kebenaran firman Allah, siapakah Mesias, siapakah Yesus Kristus, Sang Kristus itu, saudara. Dan mereka kalangan yang berpendidikan menengah ke atas, banyak sekali pertobatan. Kemudian banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kehadirannya Paulus, Silvanus, dan Timotius ini. Maka kemudian mereka berupaya untuk membuat kerusuhan, terjadi kerusuhan di kota itu. Tapi karena ada hikmat yang datang dari Tuhan, dan pejabat-pejabat Tesalonika kemudian membawa rasul-rasul ini untuk menyingkir dan tidak terjadi sesuatu yang merugikan bagi rasul-rasul. Ada doa yang menarik, saudara. Hari-hari ini kita berdoa, terlebih berdoa buat kota kita. Sering kita berdoa, sering saudara, lembaga-lembaga, komunitas, gereja-gereja, terlebih saudara harus kemudian kelompok-kelompok persekutuan doa. Hari ini juga ada doa untuk bangsa secara nasional yang diikuti oleh banyak sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini menjadi baik. Berdoa. Rupanya bahwa rasul-rasul ketika itu di zaman awal kekristenan ini, mereka memperlengkapi diri, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka menerima penumpangan tangan dari pemimpin-pemimpin rohani yang lebih otoritasnya lebih tinggi, saudara, dan mereka kemudian menyebar. Dan Paulus ini ditemani oleh anak-anaknya Silvanus dan Timotius, saudara, juga diurapi Tuhan luar biasa. Mereka berkata demikian, karena itu kami, satu kumpulan rasul-rasul ini, saudara, yang tadi saya sebut, kami senantiasa berdoa. Sama-sama katakan senantiasa berdoa. Sepatah yang lain, saudara, dia berkata tetaplah berdoa, senantiasa berdoa, dan berusaha untuk berdoa. Dan sebenarnya bahwa berdoa ini adalah perintah Tuhan. Berdoa bukan satu hal yang kemudian menjadi liturgi satu keagamaan, tetapi lebih maknanya lebih dalam adalah berdoa itu perintah Tuhan. Alkitab mengatakan demikian, kami senantiasa berdoa
juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Terjemahan yang lain adalah supaya panggilan kekristenan kita ini diperhitungkan oleh Tuhan. Kemudian berkata selanjutnya bahwa dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Ini adalah kehendak yang sudah dirubah oleh Roh Kudus, bahwa anak-anak Tuhan berupaya untuk berbuat baik. Maka saudara kasih Tuhan, doanya supaya kekuatan Tuhan semakin memampukan kekuatan manusiawi jemaat yang ada di Tesalonika, supaya berbuat lebih baik lagi, mampu berbuat lebih baik, saudara, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Tesalonika. Hari ini saudara, bahwa kita berdoa. Mari kita berdoa bagi orang lain. Sekarang ini saudara, karena kita dihadapkan pada situasi pandemi secara bersama-sama, maka kita doanya adalah doa kepada kota, doa kepada bangsa, doa kepada orang lain. Hari-hari ini saudara, saya juga sering tadi sebelum beribadah ada satu permohonan doa. Pak, tolong doakan kami sekarang isolasi mandiri, bla 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 bla. Penciuman saya sudah mulai hilang, maksudnya kan hidungnya saudara ya. Tapi rasanya sudah rasa ya. Mencium itu rasa ya. Rasa penciumannya sudah mulai hilang. Saudara, tolong doakan. Saudara, ini sering kita mendengar demikian. Tolong doakan, tolong doakan, doakan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling mendoakan. Setuju katakan amin. Senantiasa berdoa, tetaplah berdoa. Berdoa untuk diri sendiri pasti. Saudara tidak usah mendapatkan pengajaran secara khusus. Memang kita pada dasarnya kita pengen supaya hidup kita baik, selamat, hidup kita menerima kondisi yang jauh lebih baik daripada kemarin. Tetapi kekristenan tidak hanya sekedar untuk diri pribadi. Paling tidak saudara dalam berdoa, berdoalah bagi orang lain. Paulus, Silvanus, Timotius, dia berdoa kepada jemaat Tesalonika supaya apa? Hidupnya baik, bahwa panggilan Kristus di dalam diri mereka saudara semakin kokoh kuat diperhitungkan Tuhan. Panggilannya saudara semakin hari semakin baik di mata Tuhan. Kemudian karena sudah dirubah menjadi manusia baru. Kemarin kita adakan pembaptisan di gereja ini. Saya bersyukur sebelum ada pembaptisan saya bertanya mengapa pengen baptis, dan jawabannya sangat luar biasa. Saudara, walaupun sering kata-kata ini kita dengar, tapi dalam situasi seperti ini, kata-kata ini begitu masuk di hati. Dia menjawab, saudara, bahwa pengen dekat dengan Tuhan. Dan menurut saya, saudara, sangat tepat jawabannya. Anak muda ini berkata, saya pengen dekat dengan Tuhan. Saudara, sekarang ini di situasi yang demikian, kebetulan juga sebelum baptis, saudara, beberapa waktu yang lalu diizinkan Tuhan, saudara, dia juga mengalami harus isolasi. Dan dia mengerti, menyadari bahwa hidup dan mati itu kedaulatan Tuhan, itu milik Tuhan. Maka dia berkata, pengen dekat dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua malam hari ini, saudara, dimanapun berada, di gereja, di rumah masing-masing, ayo kita semakin mendekat dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Saudara, kita berdoa bagi orang lain. Bahwa Timotius, Silvanus, Paulus berdoa bagi jemaat Tesalonika supaya kehendak yang sudah dirubah oleh Allah menjadi ciptaan baru itu semakin kuat, semakin tebal imannya, perbuatan baiknya kepada orang lain itu semakin volumenya meningkat, ada kemauan, saudara, dan ada pengurapan dari Tuhan. Berdoalah demikian. Kalau berdoa bagi pribadi, saya ulangi lagi, saudara, pasti kita pengennya jauh lebih baik. Tetapi mari kita melangkah lebih baik lagi di dalam iman percaya kita, di dalam tahap doa kita. Berdoalah bagi orang lain. Apabila berdoa bagi orang lain, tujuannya adalah supaya mereka mengenal Tuhan lebih dekat. Sama-sama katakan, mengenal Tuhan lebih dekat. Lebih baik lagi, mereka memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang Kristen, anak Tuhan, sekarang yang terlibat di dalam doa, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, semakin kita memproteksi, kita berusaha akhirnya memahami kehendak pribadinya. Kehendak pribadinya lebih kuat daripada kehendak Allah. Tetapi ketika kita berdoa, saudara,
biar doa kita ditujukan kepada Tuhan, dan kiranya orang-orang yang kita doakan itu semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Mereka mengenal lebih baik, mereka bertumbuh saudara iman percayanya, dan menjalani kehidupan dengan kebenaran firman Allah, dan hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita berdoa bagi orang lain supaya hidupnya mempermuliakan nama Tuhan, saya mengajak kita semua saudara malam hari ini, setelah renungan ini, berdoalah bagi orang lain. Saudara nanti pulang di rumah, saudara berdoa buat pribadi sendiri di tempat persekutuan sekarang ini, di gereja Tuhan sekarang ini. Saudara berdoa bagi orang lain, entah ada ikatan darah daging, famili, kekerabatan, saudara boleh berdoa, silahkan, dengan tujuan supaya orang lain itu mengenal Tuhan lebih dekat, lebih baik, supaya orang lain itu saudara mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya, dan kehidupannya berjalan seturut dengan firman Allah. Kalau berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, maka saudara sudah nanti ujung-ujungnya ada surga, karena mentaati firman Tuhan. Kalau kita berdoa bagi kota, sekarang banyak sekali doa buat kota. Saya sangat senang di situasi seperti ini. Sepertinya menurut saya, apa yang pernah saya alami pengalaman di dalam perjalanan rohani, bahan tahun inilah doa bagi kota, doa bagi bangsa yang serempak, kuat kebersamaannya. Dan di mana-mana hampir bersamaan, hampir senada, doanya bagi bangsa, doanya bagi kota, doanya pemulihan, dan ini lebih tebal lagi. Saudara, kiranya ketika saya mengamati secara global gitu ya, di mana-mana ada doa bagi bangsa, di mana-mana ada doa bagi kota yang masing-masing ada satu ikatan yang kuat. Saya berharap di balik ini nanti Tuhan berikan jawaban yang begitu dahsyat atas bangsa kita. Setuju, katakan amin. Maka sekarang terlibatlah di dalam doa malam hari ini, menjadi bagian di dalam kumpulan anak-anak Tuhan yang berdoa. Berdoa bagi kota dengan tujuan apa, saudara? Adalah supaya kesejahteraannya semakin meningkat. Kalau kesejahteraan kota semakin baik, maka kita juga mengalami kesejahteraan, damai sejahtera dalam diri saya dan saudara. Tadi ada yang WA ke saya, bagaimana kabar Pak? Dulu pernah berjemaat di gereja kita, sekarang sedang menjadi pejabat ada di Jakarta. Dia bertanya, bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana kota Tarakan? Karena sekarang grafiknya di luar Jawa Bali ini lagi meningkat. Saudara, saya menyampaikan, ya berdoa terus. Memang situasinya seperti ini, tetapi kita berdoa. Tolong doakan dari luar Tarakan, doakan buat Tarakan. Kami sekarang di Tarakan berdoa buat kota kami. Kami pun juga berdoa buat kota-kota lain di mana saudara-saudara kita tinggal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini ada kegerakan doa. Malam hari ini saya mengajak kita semua supaya terus berdoa. Supaya terus berdoa. Saudara, perkuat diri pribadi kita dalam keluarga kita, berdoa sehingga permasalahan segala tantangan itu ada titik akhirnya. Ada titik akhirnya. Tadi pengkhotbah di dalam doa bagi bangsa sore hari ini bahwa pasti selesai, bahwa pandemi itu pasti selesai. Mari kita memiliki iman yang demikian, saudara, dan kita berharap selesainya itu lebih cepat lagi. Ini kemauan manusiawi kita, ya, berkeinginan baik. Dan kalau seturut dengan kehendak Tuhan, saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setuju, anggap, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Kita banyak berdoa malam hari ini menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita percikan saat menyembah, Rohmu bekerja. Haleluya. Saudara siap menikmati lebih dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, haleluya. Saat ku menyembah,
Dan bila kita menyukakan hati Tuhan, ketika Tuhan mendapati umat Tuhan melakukan perintah Tuhan, maka itu adalah kesukaan Tuhan. Mari kita semua didapati terus melaksanakan perintah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saudara, kita akan berdoa sama. Percaya bahwa Dia akan menolong kita. Allah yang sanggup mengubahkan menjadi baik. Amin. Allah yang senantiasa sanggup menyembuhkan, Amin. memulihkan kita semua. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. amin. Yesusku tak pernah gagal. Angkat tangan saudara. Segala perkara dapat tertanggung Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penemuan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman, Penolong
bangsa negara ini. Berdoa buat pemerintahan, kiranya berkat-berkat dari Tuhan terus melimpah. Kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Ida pimpin di jalan doa. Bapak, kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami memohon kepada Engkau Tuhan. Kami secara manusia tidak mampu melakukan sesuatu tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang melawat bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau melawat bangsa kami, melawat kota kami, melawat pemerintah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan keadaan bangsa kami saat ini Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami Tuhan dalam pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa kami Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan berdiri seperti emas yang putih. Ketika kami terus mengandalkan Tuhan, iman kami seperti emas yang putih. Kami percaya Tuhan, masa pandemi ini tidak membuat kami mundur dalam iman kami, tapi kami terus mencari Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami, berkati aparat keamanan, berkati setiap suku bangsa dari pulau-pulau Tuhan. Kau melawat bangsa kami dari timur barat selatan Tuhan, lawat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami bisa melihat bahwa pandemi ini akan berlalu, dan kami bisa melihat Tuhan melawat bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau melawat bangsa kami, Kau melawat kota kami Tuhan, melawat pemerintah kami. Apa yang kami minta di bumi akan terikat di surga, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa buat kota kita. Setelah tinggal di kota Tarakan, berkati kota Tarakan. Setelah tinggal di mana berada, kiranya juga semakin sejahtera dengan doa kita. Mari kita berdoa, Pak Andi pimpin dalam doa, berkati kota kita Tarakan. Secara Malam hari ini kota kami tercinta, Tuhan menempatkan kami bersama-sama di kota Tarakan, di kota Barat Timur Selatan. Berkat kami sejahtera dicurahkan. Sebab malam hari ini kami mengangkat tangan kami, melepaskan berkat. Tuhan menyinari kami dengan wajah. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit atas kota kami Tuhan, kami ikat di dalam nama Tuhan. Kami anak Tuhan yang mengalami sakit karena virus Tuhan, disembuhkan oleh karena iman mereka. Kami berdoa kota kami Tuhan, atas Bapak Wali Kota, atas jajaran pemerintahan. Takut akan Tuhan diberi hikmat Tuhan nyatakan, sehingga boleh menjadi pemimpin, jadi teladan kami. Bahkan Tuhan, kami percaya Bapa yang telah Kau pilih satu pemimpin kota ini lebih dari sejahtera. Kami berdoa buat hamba-Hamba-Mu yang Tuhan sudah tempatkan atas kota ini. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu akan bangkit menjadi terutama atas kota Tarakan ini Tuhan. Dari ujung ke ujung, kami percaya Roh-Mu Tuhan berkuasa atas mereka. Dan segala bencana alam yang akan terjadi atas kota ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, keamanan, segala kejahatan yang ada pada kota ini, Tuhan kami patahkan dengan persiapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kota kami ada di tangan Tuhan. Haleluya. Terus percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan dilimpahkan. Kita akan berdoa buat gereja kita. Engkaulah jawaban
gereja kita, semua hamba Tuhan kita doakan. Seluruh umat Tuhan yang bergereja kiranya menerima perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan memuliakan nama Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Hamba Tuhan yang ada di gereja ini, Tuhan melimpahkan hikmat lalu bertambah-tambah kewajiban Tuhan melimpahkan sehingga memuliakan nama Tuhan. Hamba Tuhan mencerminkan karakter Kristus dari berkat umat Tuhan, berkati keluarga-keluarga hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan dimanapun berada di gereja kerajaan Tuhan, Allah juga senantiasa memberkati terutama dia dan keluarga hamba Tuhan. Berdoa ya Tuhan, umat Tuhan berkati kesehatannya, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau dia iman rohaninya ya Tuhan, semakin kuat terus mengandalkan kekuatan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan peribadatan yang diselenggarakan di gereja ini, ibadah-ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Allah hadir, umat Tuhan hadir, sehingga terjadi pertemuan antara Allah dengan umat Tuhan, dan nama Tuhan sudah ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diserahkan datang kuasa ya Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang menderita penyakit, bahkan yang sekarang ini COVID-19. Kita berdoa, siapapun yang saudara ketahui, berdoa. Jangan kami berdoa mohon kehadapan pemulihan terjadi bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit di dalam tubuh, apapun sakitnya, dari ujung rambut malah sampai ujung kaki, kayaknya bagian yang sakit dijamah oleh Tuhan. Anak Tuhan yang sudah mengenal dalam Tuhan, yang saya Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang sekarang terpapar COVID-19, memulihkan Allah, menjamah, pulihkan, sehat kembali, jauhkan dari para bahaya virus di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, para Tuhan, Tuhan, dan Tuhan lindungi hamba-Mu, mohon kehadapan-Mu, kiranya perlindungan Allah hadapan dasar umat Tuhan. Jagai Tuhan, malaikat Tuhan berjaga-jaga, kami mohon berdoa bersih hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, berserah pada Allah, mempertaruhkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan berikan jawaban. Waktunya Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kehendak kami sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Karena kami tahu ketika Tuhan Allah berkehendak, segalanya akan menjadi baik. Dan kami cakap bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu malam hari ini. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya bahwa doa kita didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Segala hatiku
tatap muka, saudara jaga kesehatan dengan baik. Bahkan saya sampaikan juga di gereja kita tanggal 16 juga ada ibadah ucapan syukur hari ulang tahun bangsa Indonesia ke-76. Kita juga berdoa, kita selenggarakan tatap muka dan juga online. Nanti akan pengumuman resmi akan disampaikan. Mari kita berdoa. Saudara bersukacita, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Saudara di rumah juga bersukacita. Kita berjalan pulang dengan sukacita. Aku diberkati dalam kasih sejahtera berlimpah. Haleluya. Sama-sama dengan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu tetap bagiku. Ikut kebajikan tersedia bagiku. Pahalku limpahkan segalanya. Dalam dunia sangat besar bagiku. Beriman aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Dalam bulan dan sukacita di rumah teruskan sukacita ilahi. Setiamu yang kau bagiku, nikmat kebajikan, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya. Anugerah dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah. Bila kita beriman, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanku. Aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Dengan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan karunia Tuhan, Tuhan memimpin kita dalam ibadah bersenai pada malam hari ini. Hai pulang dalam perjalanan menuju rumah kami masing-masing, disertai selamat sampai di rumah kami ya Tuhan, dan penyertaan Allah melimpah bahkan di dalam rumah tangga kami, dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari roh-roh jahat yang coba mengganggu, dan kami bisa beristirahat di rumah dengan penuh ketenangan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami. Besok pagi kami bangun dengan diberkati oleh Tuhan, kami menjadi berkat bagi orang lain. Yang bersyukur ke hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pada malam hari ini. Semua yang percaya kita disertai, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan bersama-sama, katakan amin.